Nah ini kan kalau bicara bahaya, tidak hari ini, bisa sebulan, 2 bulan ke depan kan begitu. Ketika anak nyaman dengan tayangan yang menantang, yang tidak sesuai dengan dia berbeda dengan Iya, teman-temannya, heeh. dia ngambil, sisi yang lain, ini kok menarik sepertinya, akhirnya uji coba, ternyata berbahaya bagi yang lain. Mhm. Dan itu juga kemarin keluhan juga dari teman-teman jurnalis yang mengadu ke kami, ke KPI. Karena ketika mereka melakukan liputan di jalan, di tempat-tempat demonstrasi, mereka diteriaki juga sama demonstran, "Oh kalian cuma datang liput tapi nggak masuk TV." Itu Iya. juga tekanan bagi mereka mengadu juga ke KPI teman-teman, di lapangan. Kami sampaikan bahwa teman-teman TV tetap memberitakan apa yang ada di lapangan, tapi mereka memilih konteksnya ya disampaikan, "Oh di sini, ada yang dibakar." Sekarang juga kita tahu tingkat kesehatan mental itu kan naik. Laporan ke KPI kesehatan mental anak yang paling ekstrim dan mengkhawatirkan sehingga KPI harus segera ini dibuat regulasinya apa, Pak? Ya beberapa kali ada pengaduan baik secara pribadi maupun melalui ruang pengaduan kami ya Mhm. terkait, mental health ya, kesehatan mental bagi anak-anak dari tayangan ya. Mhm. Tadi sebagian banyak itu soal tadi yang soal kekerasan, bullying di TV dan juga soal, tayangan LGBT itu juga Iya. berpengaruh. Podcast hari ini kita akan membahas tentang jejak digital dan masa depan anak. Kita tahu bahwasanya ruang digital membentuk persepsi hidup, pikiran, dan bahkan algoritma pun turut membentuk pikiran anak-anak pada zaman sekarang. Podcast ini kita akan membahas bagaimana data dikumpulkan sejak usia dini dan kemudian bagaimana platform digital yang baru membuka risiko yang belum terbayangkan sebelumnya. Apakah perlu reformasi regulasi? Lalu jika perlu, seperti apa reformasi regulasi tersebut? Hari ini saya sudah bersama narasumber yang tepat untuk membahas topik hari ini. Sudah bersama saya Pak Ubaidillah sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Selamat datang Pak Ubaidillah. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini. Apa kabarnya Pak Ubaidillah? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, saya juga alhamdulillah baik. Namun yang menjadi pertanyaannya, apa kabar kondisi ruang digital anak pada hari ini Pak sebagai Ketua KPI? Tentunya ruang digital hari ini sangat banyak informasi yang luar biasa, tapi tentu soal filternya sangat rendah sekali. Tentunya anak sebagai generasi muda ke depan sangat penting sekali untuk diberikan asupan kognisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi sangat besar, melebar di publik, tapi bagi keamanan, kenyamanan anak-anak untuk menerima materi-materi di ruang digital ini masih sangat rendah menurut saya, dan perlu ada perlindungan bagi anak-anak kita sebagai generasi ke depan untuk lebih nyaman dan aman untuk di ruang digital. Oke, sangat mengkhawatirkan tentunya Pak ya, banyak juga kasus di luar sana ruang digital sangat tidak aman bagi anak. Konten-konten ekstrim, konten-konten yang belum layak pada umur anak sebenarnya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya nih sebenarnya nih bahkan netizen juga bertanya. Faktanya banyak sekali kesalahpahaman masyarakat tentang kewenangan kerja KPI. Mungkin bisa diklarifikasi sebenarnya KPI itu sebenarnya kerjanya, kewenangannya seperti apa? Ya, Komisi Penyiaran Indonesia bekerja berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2002. Nah, secara kewenangan, secara singkat saja bahwa KPI ini lembaga negara, salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran TV dan radio. Lembaga penyiaran itu ada 4 jenis ya, yang diatur di Undang-Undang Penyiaran. Ada LPP, Lembaga Penyiaran Publik, lalu ada lembaga penyiaran swasta, ada lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas. Nah, 4 itu ada TV dan radio yang menjadi kewenangan KPI melakukan pengawasan, dan KPI itu bekerja pasca tayang. Jadi selama itu belum ditayangkan di TV dan radio, KPI belum bisa melakukan apa-apa. Meskipun misalnya sudah ada promo nih, oh ini mau ada tayangan ini di TV, radio, yang menurut orang pendengar atau pemirsa punya potensi melanggar, tapi selama itu belum ditayangkan,
ya kami belum bisa melakukan tindakan karena kami perlu alat bukti untuk melakukan tindakan maupun tindak lanjut dari sebuah tayangan yang kira-kira potensi pelanggaran atau punya potensi diadukan oleh publik ke KPI. Berarti kewenangannya itu pasca penayangan ya Mas, Pak ya. Tapi tindakan preventifnya seperti apa kalau misalnya tiba-tiba ditayangkan tapi hal itu negatif? Ya, KPI bekerjanya pasca tayang, tapi tindakan preventif pertama untuk lembaga penyiaran baik TV maupun radio, kita ada namanya ya turunan dari Undang-Undang Penyiaran ya. Kita punya namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, yang setiap bulan sebenarnya kita lakukan sekolah namanya, sekolah P3SPS. Pesertanya adalah dari TV dan radio, perwakilan mereka untuk memahami terkait regulasi yang boleh dan tidak untuk ditayangkan di radio sebelum tayang kan begitu. Jadi kita itu dan saat sekolah itu mereka juga bisa melakukan pertanyaan, kira-kira masih ada regulasi yang masih multitafsir gitu, dari narasumbernya dari komisioner ya. Kalau di pusat ya dari komisioner KPI pusat, di daerah juga biasa teman-teman komisioner KPI di daerah gitu. Jadi itu yang tindakan preventif. Jadi ada ruang bagi mereka untuk melakukan pertanyaan apa yang kira-kira dari regulasi itu yang masih mereka masih belum jelas. Nah, itu sekolah P3SPS. Bahkan mereka juga kita beri kesempatan kalau mau melakukan ya konsultasi langsung terkait regulasi yang ada di KPI, P3SPS maupun yang lain ya. Karena ada PKPI yang lain terkait bisa soal pemilu, soal apa tayangan horor dan macam-macam begitu. Itu berarti TV dan radio. TV dan radio. Tapi kita tahu Pak, setelah pandemi ini konsumsi masyarakat apalagi anak-anak nih Gen Z dan Gen Alpha ini kan sebagai bonus demografi Indonesia sudah mengalami pergeseran. Kita sudah tahu sekarang sudah banyak media streaming, Netflix, WeTV, TikTok, YouTube. Artinya kan ada tantangan baru ya bagi KPI ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana KPI melihat fenomena ini, Pak? Ya, memang kita tahu pasca pandemi COVID-19, kita tahu bahwa saat pandemi sekolah diliburkan, sekolah di rumah, hampir sebagian besar anak di Indonesia dibelikan orang tuanya gawai, smartphone lah. Jadi sekolah dari rumah menggunakan smartphone, tapi pasca sudah normal lagi, smartphone-nya tetap dipegang, anak-anak udah sekolah. Nah ini akhirnya anak-anak banyak terpapar isu-isu di digital melalui smartphone. Nah memang sejauh ini KPI secara regulasi belum menjadi kewenangan kami untuk melakukan tindakan apapun ketika ditemukan materi atau konten yang tidak sesuai dengan regulasi di penyiaran. Karena memang belum menjadi kewenangan kami, bahkan di kegiatan kami misalnya literasi di sekolah, di kampus, di masjid, di gereja, itu pasti ada pertanyaan dari audien bahwa kenapa KPI membiarkan tayangan ini yang tayang anggaplah di platform media sosial di YouTube, di TikTok. Ya kami sampaikan bahwa itu belum menjadi kewenangan KPI secara undang-undang, tapi kami selalu menyampaikan dalam literasi itu agar terutama orang tua untuk aware ya, agar mendampingi anak-anaknya dalam menggunakan smartphone, dan bagi anak-anak juga ya harus hati-hati karena memang tidak semua konten yang ada di media sosial itu ya sesuai dengan anak-anak terutama kan, baik dari segi tidak hanya kekerasan maupun soal pornografi, tapi exposure yang berlebihan dari anak-anak ya, mengeksploitasi, yang itu juga membawa dampak secara kognitif bagi anak-anak yang juga harus perlu dilindungi saya kira. Dan tentunya perlu ada regulasi yang benar-benar untuk melindungi anak-anak dalam konteks terpapar dari semua konten yang ada di media sosial apapun platformnya. Iya, anak-anak juga sekarang terhipnotis sekali dengan sosial media Pak. Algoritma juga membentuk pola pikir mereka tentunya itu ya. Dan dalam penemuan KPI sendiri, apa Pak yang terlihat perubahan seperti apa dalam interaksi anak-anak dengan dunia digital beberapa tahun terakhir ini? Ya, beberapa tahun terakhir kita tahu ini soal bergesernya perilaku. Kalau dulu orang melihat media sosial itu kan sebagai penerima informasi. Tapi hari ini kita tahu bahwa anak-anak tidak hanya sebagai penerima informasi dari konten itu, mereka bahkan menjadi ya kreatornya sendiri dan juga sekaligus distributornya. Mereka membuat konten sekaligus mendistribusikan melalui akun-akun mereka. Nah, ini kan perlu didampingi, jangan sampai mereka membuat konten yang ya tidak sesuai lah. Memang belum ada yang mengatur
secara di undang-undang penyiaran juga tidak bisa menjangkau mereka. Kalau menurut teman-teman LSF, undang-undang perfilman juga tidak bisa menjangkau mereka. Jadi ada ruang kosong. Nah, tentunya ini harus bagi kami di KPI segera diregulasi. Bahwa persoalannya ke depan ini pengawasnya siapa, itu soal lain. Karena belajar dari negara terdekat dari kita ya. Kemarin saya hadir misalnya di Singapura, pertemuan dari asosiasi video se-Asia terkait konten. Mereka juga sudah menyampaikan dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, itu ya mereka sudah tidak bicara regulasi lagi, mereka sudah bicara pembajakan konten. Nah, itu artinya kita dari Indonesia tertinggal ya, mereka sudah meregulasi, sudah mengatur, bahkan bicara soal perlindungan anak-anak, lalu perlindungan perempuan juga, sedangkan kita masih berdebat ini. Ini siapa yang ngawasi? KPI, LSF, atau Komdigi kira-kira. Nah, ini bagi kami segera harus diregulasi agar karena tidak hanya bicara soal anak, di situ juga bicara soal bisnis ya. Bagaimana e-commerce juga nanti bicara di sana, bagaimana ekonomi juga terlindungi, dan bagi terutama anak-anak sebagai penerima konten, setiap hari dia melihat di smartphone-nya sesuai mereka, kan begitu. Jangan sampai tayangan-tayangan tidak mendidik, bullying, bahkan melalui video dan game, biasanya awal dari situ. Nanti disisipkan bisa ada judul dan yang lain-lain kan. Ini kan harus kita awasi secara betul bahwa bagaimana penggunaan media sosial bagi anak-anak. Iya. Kemudian juga sepertinya peran influencer juga penting ya Pak ya, dalam membuat ekosistem ruang digital yang lebih aman, apalagi untuk anak-anak. Anak-anak juga faktanya banyak sekali yang hobi nonton live streaming gamers gitu, yang maaf terkadang ada kata-kata yang sangat vulgar yang tidak sesuai anak. Itu kemudian harus menjadi perhatian KPI juga Pak ya tentunya. Ya, selama belum ada regulasi memang belum menjadi kewenangan kami, tapi dalam kegiatan literasi kita selalu menyampaikan bahwa bagaimana anak bisa mengkonsumsi secara baik. Kalau belajar di negara lain yang terdekat ya, misalnya kemarin kami juga datang ke Beijing ya, ke KPI-nya Cina, namanya NRTA, National Radio Television Association. Mereka tidak hanya mengawasi TV dan radio, tapi juga platform digital. Dan soal aturan influencer mereka juga mengatur. Jadi mereka bagaimana mengatur agar orang tidak serakah itu dari awal. Kalau influencernya dia soal kuliner, dia tidak boleh merambah soal fashion atau soal yang lain. Jadi sudah dari awal tuh kalau memang passionnya di fashion ya udah jadi influencer fashion. Kalau fashionnya di kuliner ya kuliner. Jadi dari awal memang sudah dibagi. Nggak boleh orang serakah, mumpung lagi booming Viral. atau apa semua diambil, itu tidak di sana diatur dengan baik. Gitu. Apalagi ada edukasi kesehatan yang sudah tidak jelas lagi itu infonya sumbernya Pak dari TikTok. Kalau ini artinya begini, kalau sakit ini, wah itu udah bablas dan liar sekali media sekarang Pak, sosial media. Kemudian tadi Bapak sudah melakukan visit ke beberapa negara. Ada tidak regulasi yang bisa diterapkan di Indonesia dan cocok dengan Indonesia gitu? Ya dari banyak negara yang melakukan pengawasan, ya misalnya FCC ya, Amerika itu kan juga mengawasi broadcast dan broadband, NRTA di Cina juga mengawasi, terus yang di IMDA Singapura juga sama. Ya kalau diterapkan ya harus dikaji banyak ya. Kita mau pakai madhab Eropa, Amerika, atau madhab yang Cina. Nah, negara Indonesia ini dari banyak pengalaman, saya kira karena kita punya nilai-nilai kebudayaan sendiri, tentunya harus juga masukan dari internal kita di negara kita, misalnya budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mewarnai regulasi yang misalnya ke depan akan kita susun dalam konteks perlindungan, harus juga mengikuti. Karena masing-masing negara kan memiliki budaya yang berbeda. Misalnya Cina pasti ada sisi-sisi yang lost, di Eropa juga begitu, Amerika begitu. Misalnya terkait pornografi, pandangan kita dengan mereka pasti berbeda. Soal kekerasan juga berbeda kan, begitu, batasan. Termasuk isu-isu yang sensitif di masyarakat. Misalnya soal LGBT kan begitu. Kemarin saya di Singapura ngusulin begitu bahwa kita di Indonesia juga sangat hati-hati konten soal LGBT itu masuk di lembaga penyiaran. Sebagian mereka ketawa karena ada negara yang juga sudah membolehkan kan di negara mereka untuk gender tertentu untuk juga tampil di lembaga penyiaran. Bagi kami, karena kami megang, selain kita punya 6 agama yang diakui, banyak suku, tentunya nilai-nilai ya ketimuran juga masih kita junjung tinggi, sehingga isu-isu yang terkait gender itu juga menjadi penting kita sampaikan, karena ini lagi-lagi soal bagaimana generasi ke depan juga
terpapar dengan isu-isu yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ya landasan agama dan budaya kita juga tetap harus menjadi rujukan dalam konteks, pembuatan regulasi atau yang lainnya gitu, aturan Aturan-aturannya yang lain. ya harus disesuaikan dengan Sesuaikan. Indonesia, kita berbudaya timur gitu ya. Iya. Dan yang menjadi concern saya juga isu LGBT. Kan ini kan tantangannya, ini kan udah masalahnya kan digital, ini kan teknologi ini kan masif cepat sekali Pak informasi. Apalagi nanti kalau misalnya informasi dari luar. Ada aja LGBT akhirnya kan anak-anak jadi lebih pikirannya jadi lebih luas lagi, tidak sesuai misalnya dengan konstitusi kita. Iya. Betul tidak Pak? Ya. Nah itu bagaimana KPI akhirnya bisa menyaring informasi yang terlalu luas itu dari luar-luar, bahkan masuk ke ranah KPI tidak itu? Kalau di media sosial belum. Belum Kalau ya? di TV, radio kewenangan kami. Jadi beberapa kali kami memberikan pembinaan, teguran, sanksi pada penyiaran yang menampilkan biasanya itu laki-laki ke perempuanan atau perempuan ke laki-lakian, itu kita, dan banyak sekali aduan soal itu. Dan kami pernah menyangsi lembaga penyiaran yang terlalu mengeksploitasi hal gitu. Jadi kita hargai hak asasi manusia sebagai mereka, tapi kalau ketika tampil di layar lembaga penyiaran itu kan seolah-olah mengajak perilaku itu. Iya. Itu yang kita hindari. Yang kita lindungi adalah anak-anak generasi muda dari tayang-tayangan yang tidak sesuai dengan sesuai usia, bahkan juga sesuai dengan kognitif mereka kan begitu. Kita harus sama-sama melindungi, jangan sampai anak kita terpapar, anak kita ini generasi muda terpapar dengan sesuatu perilaku yang tidak benar, bahwa hak asasi manusia kita junjung tinggi, tapi ada hak orang itu dibatasi dengan hak asasi orang lain juga yang perlu, bahwa mereka butuh tayangan-tayangan yang sesuai dengan norma-norma yang norma keindonesiaan, ketimuran yang kita miliki yang sejak leluhur kita. Iya, itu harus tetap dipegang erat juga ya. Dan tadi dari Pak Ubaidillah sudah menyampaikan banyak sekali laporan terkait kasus-kasus seperti ekstrim dan sensitif lah, hal-hal seperti itu. KPI sendiri tuh mungkin bisa menjelaskan apa sebenarnya dampak jangka panjang yang paling serius jika anak itu terus terpapar hal-hal konten-konten yang tidak sehat, Pak? Ya, jangka panjangnya anak itu pasti akan terganggu secara kognitif ya. Akan terpapar berulang tayang yang tidak baik, potensi menirunya akan tinggi ke depan. Dia akan mencontoh perilaku yang tidak baik kan begitu. Lalu kedua, mungkin hari ini kan memang susah konsentrasi. Ini pengalaman dari pengaduan di banyak guru. Hari ini kalau memberikan materi misalnya video sepanjang 5-10 menit itu udah pasti bosan. Karena sudah terbiasa melihat potongan-potongan klip-klip video yang pendek-pendek 1 menit ya bahasanya. Nah, itu pasti akan terganggu, dan konsentrasi di pendidikannya juga akan terganggu dengan sendirinya. Dan ke depan memang harus sebagian negara sudah memulai sekolah itu tulis tangan lagi kan. Nah itu kan untuk membangkitkan motorik dari anak-anak muda, anak-anak generasi sekarang, agar tidak meninggalkan apa yang dulu orang tuanya lakukan. Dan memang dampak ini tidak bisa dianggap sepele ya, karena memang terpapar sudah seluruh Indonesia, dan kita harus sama-sama serius untuk bagaimana generasi muda ini yang terpapar dengan yang tidak baik ini harus segera, terutama dari pihak orang tua, sekolah kan gitu. Kalau sekolah kan terbatas jam, kalau orang tua bisa seharian di rumah, mungkin batasan-batasan terkait penggunaan media sosial dan yang lain-lain, ada jam tertentu istirahat, orang tua lebih banyak mengumpulkan keluarganya di saat makan bersama, sehingga anak-anak tidak banyak terpapar. Jadi istilahnya ada jam diet media sosial lah di keluarga kan gitu. Jadi diberi bahasanya screen time ya Pak ya. Diberi batasan, limitasi, tapi tidak berarti benar-benar dipotong, tapi dibatasi saja. Artinya KPI juga bertanggung jawab dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dari level orang tua dan sekolah juga. Artinya akan ada kolaborasi dong antara KPI, Kemendikbud, kemudian Komdigi, betul tidak Pak? Ya kalau soal persoalan ini kolaborasi hampir banyak kementerian ya, ada KPI, ada Komdigi, Kemendikbud, ada Kementerian PPA dan yang lain ya. Ini kan
bicara soal pendidikannya, tapi juga bicara soal keamanan platformnya, ini juga penting. Batasan-batasan penggunaan media sosial seperti Australia membatasi minimal 16 tahun, itu juga bisa kita lakukan di sini kan, gitu. Pelan-pelan bahwa memang tidak bisa mungkin setahun 2 tahun, ini prosesnya panjang karena memang teknologi lebih duluan datang daripada regulasi. Iya, betul. Tentunya bukan berarti setelah kemajuan teknologi kita biarkan dengan begitu saja, tapi bagaimana regulasi tetap bisa berjalan seiring dengan pelan-pelan dengan semua pihak. Ya, kalau di lingkungan keluarga, sekolah, terus pemerintah, lintas kementerian, lembaga berkolaborasi, konteksnya penyelamatan minimal mana yang bisa kita lakukan di tahun pertama, tahun kedua. Saya kira 5 tahun sampai akhir pemerintahan sekarang bisa dilakukan bagaimana menyelamatkan, terutama di sisi regulasi ya, regulasi sehingga bisa dipakai oleh semua orang, menjadi aware, paham bahwa media sosial ini ternyata juga dampaknya luar biasa. Kita ini sedang tidak kekurangan informasi, sudah banjir tsunami informasi, tapi bagaimana memilah. Kita harus mengajari anak-anak, kita tidak larang melakukan media sosial. Kita tidak ingin menjadi polisi, tapi ingin jadi mentor bagi anak-anak. Kalau polisi kan mana yang boleh, mana yang tidak, tapi bagaimana kita juga bisa mengarahkan, oh usia segini cocoknya konten ini, usia ini, jadi harus didampingi, nggak boleh anak-anak dibiarkan dengan platform digitalnya, dibiarkan sendiri, diberikan alatnya, terus mengakses dengan semaunya dia. Karena hari ini anak saya yang usia kelas 2 SD hari sudah bisa mengakses apapun tanpa diajari. Cuma dia selama ini hanya megang smartphone, dia sudah bisa download game, bisa apa. Nah, ketika ternyata ada imbauan dari kementerian lembaga game ini berbahaya, otomatis ya saya nggak mau saya hapus yang sudah di-download gitu kan. Aplikasi-aplikasi yang kira-kira membuat anak tidak sehat ketika mengkonsumsi ruang digital itu. Tidak hanya teknologi dan ruang digital Pak sekarang yang cepat sekali berkembang ya. Bahkan anak-anak sekarang Gen Alpha itu cepat sekali Pak, cerdas loh Pak mereka itu kalau mengenai teknologi. Kadang tuh di luar saya, ini kan berarti milenial, di luar saya pun kadang loh, kok kamu udah tahu, kok kamu udah bisa gitu. Artinya kan ini penting sekali ya, negara hadir membaca gap-gap seperti ini gitu. Jangan kemudian setelah jauh dampaknya baru kita membuat regulasinya gitu Pak ya. Nah sekarang ini kita tahu berarti ini membutuhkan kesadaran kolektif. Dan tadi Bapak sudah sampaikan ini prosesnya panjang memang. Kesadaran kolektifnya itu harus dibangun pelan-pelan. Nanti hasilnya ada. Nah tapi banyak sekali orang tua yang menganggap bahwasanya paparan digital itu nanti juga lewat kayak gitu. Nanti juga terlupakan sama anak dan sebagainya lah. Tapi kemudian jangka panjang yang paling serius itu jika anak terus itu tadi kan selain kognitif artinya karakter dia berbeda. Jadi anaknya karakter seperti ini mengancam masa depan Indonesia Pak ya. Kita kan bonus demografinya anak-anak Gen Z dan Alpha. Terus paparan konten seksual, kekerasan dan ekstremisme dan lain-lain. Sekarang juga kita tahu tingkat kesehatan mental itu kan menaik. Laporan ke KPI kesehatan mental anak yang paling ekstrim dan mengkhawatirkan sehingga KPI harus segera ini dibuat regulasinya apa Pak? Ya berapa kali ada pengaduan baik secara pribadi maupun melalui ruang pengaduan kami ya terkait mental health ya, kesehatan mental bagi anak-anak dari tayangan ya. Tadi sebagian banyak itu soal tadi yang soal kekerasan, bullying di TV dan juga soal tayangan LGBT itu juga berpengaruh. Nah, memang ke depan itu kalau tidak diregulasi memang berdampak bagi anak tadi. Soal data tadi sampaikan ke depan anak-anak menjadi selain terganggu kognisinya, tapi mereka juga ya soal kadang sering mengisolasi diri akhirnya kan ketika sudah terpapar banyak lebih asik dengan sendiri di ruangan menggunakan karena kebutuhannya terpenuhi, mau informasi ada, film ada, terus mau main game bisa. Tapi akhirnya dia terputus dengan sosialnya, terutama terdekat dengan keluarga, dengan sekolah kan begitu. Malah terhubung dengan dunia yang tidak nyata. Iya, dengan dunia yang nyata, akhirnya terputus dengan sosial. Akhirnya budaya kita ini kan budaya komunikasi dengan tetangga, dengan teman, gara-gara dengan teknologi itu akhirnya jauh dari apa yang
Ya sebagai orang tua saya senang kalau anak-anak bermain dengan temannya sekolah, bukan pulang, makan, istirahat, terus megang HP, HP. kan begitu. Iya. Terus malamnya habis belajar mau megang HP sebelum tidur. Makanya saya di rumah sebenarnya membatasi anak hanya untuk hari libur kan gitu. Meskipun Iya. di tengah orang tuanya nggak ada, nyolong-nyolong minta kepada mbaknya untuk main. Iya. Nah, yang penting kita tegas ada batasan waktu. Tapi kalau hari libur selain kita berrekreasi dengan keluarga, tapi juga kita dampingi, main game apa sih sekarang kan gitu, lihat apa kan begitu. Karena kadang ada sesuatu yang baru bagi dia menarik, ternyata itu disisipkan, ada judol atau Iya, pinjol, pinjol. pencet kan begitu. Kadang itu juga berbahaya. Jadi memang Mhm. bagi kita harus pendampingan bagi anak-anak terkait ruang digital ini sangat penting. Mhm. Sekali lagi memang pemerintah dengan kita tahu bahwa Komdigi sudah PP Tunas itu menjadi penting itu segera disosialisasikan agar kekosongan regulasi terkait media sosial itu kan belum undang-undangnya belum, Iya. ini hanya PP, tapi ini sebagai payung ke depannya agar negara ini lebih serius dalam mengatur. Karena kalau semakin tidak diatur, ya hitung-hitungan pemerintah waktu itu di DPR kerugian negara ketika plafon itu tidak diatur kurang lebih 170 T kan per Mhm, tahun. mhm. Sayang sekali kalau itu tidak diatur sehingga negara tidak mendapatkan benefit dari Benefitnya, sisi finansial, sisi lain dampaknya bagi generasi muda kita ya luar biasa. Konten kita diagregasi diambil mereka, tapi Mhm. manfaatnya tidak kembali ke kita kan begitu. Kalau itu diregulasi, platform-platform itu minimal mereka kan punya perwakilan di sini. Iya. Kalau punya perwakilan di Indonesia, maka mereka akan merekrut SDM-SDM kita. Saya kira Indonesia hari ini tidak kekurangan talenta-talenta muda yang bergerak di ruang digital, mengisi yang sesuatu yang positif. Tapi kan hari ini terbatas. Iya. Dengan mereka tidak membuat perwakilan di sini sehingga ruang-ruang itu menjadi tidak Tidak terpenuhi ya, tidak Pak, ya. terpenuhi kan begitu. Selain data orang dewasa, sekarang itu ada tidak Pak contoh kasus data anak itu diperjualbelikan juga dan ternyata banyak sekali data-data sensitif anak yang sepertinya orang tua belum sadar kalau ini tuh sebenarnya berbahaya. Ya memang untuk hari ini di ruang digital menampilkan secara terbuka data pribadi ini juga penting. Kan sudah ada juga undang-undang perlindungan data pribadi ini. Ketika kita mengupload sesuatu di media sosial misalnya data anak, Mhm. kita lengkapi nama, foto, tanggal lahir, sekolah di mana, itu juga justru seolah-olah kita ngasih data gratis kan. Iya. Nah, ketika data itu sudah terkolek di algoritma, akhirnya nanti ketika anak kita menggunakan medsos bisa jadi dia terpapar oleh iklan yang karena data kita yang kita sampilkan kan begitu. Oh ternyata sukanya beli produk ini, kalau sekolah belinya buku ini, Iya. minumnya susu ini. Pasti nanti secara otomatis dengan data itu akan terkolek sendirinya dan iklan akan datang dengan sendirinya. Sisi lain kalau postingannya atau konten yang ditampilkan adalah tidak sesuai, misalnya negatif, itu juga akan berdampak bagi anak itu di masa depan. Karena saya punya pengalaman teman-temannya, ini teman-teman dewasa ketika Iya. membuat postingan di platform media sosialnya tidak sesuai dengan ya kaidah jurnalistik atau apa ya kan di media sosial, etika bermedia sosial gitu, ketika dia daftar sesuatu misalnya jabatan publik atau apa, dia sebenarnya lolos secara tes CAT, wawancara, tapi Mhm. gara-gara dicek di media sosialnya pernah memposting sesuatu yang tidak baik, akhirnya mereka gagal gara-gara itu. Itu kan sayang sekali. Perilaku jari-jari mereka yang Mhm. jauh misalnya 5 tahun yang lalu, itu yang meruntuhkan capaian Karir dia, mereka, karir heeh. mereka ketika sudah tinggal di hari terakhir untuk bahwa dia harusnya lulus, ternyata gara-gara dicek media sosialnya eee, pernah memposting sesuatu yang tidak baik, tidak sesuai dengan norma-norma di Norma-norma ya, masyarakat. heeh. Ini juga penting ini diedukasi bagi anak-anak jangan sampai itu menjadi tabungan negatif ke depannya Oh ya. betul. Kata Ini kuncinya tabungan negatif itu tabungan betul sekali, Pak. negatif. So, nanti HR itu kan bakal ngecek lagi ya Iya nih iya sosial medianya iya. nih pelamar ini bagaimana gitu ya. Latar belakangnya bagaimana itu memang harus hati-hati. Ya, karena netizen kita ini kan sangat teliti. Kasus yang 15 tahun yang lalu aja yang kita posting bisa kedetek gitu. Kalau memang lagi jadi bahan Iya. perbincangan publik maka Digali, Pak. digali sampai Heeh. terakhir. Nggak ketemu setahun 2 tahun bahkan
Beberapa kemarin yang sempat rame itu ada ternyata ketemu di 15 tahun itu. Iya. Nah, kayak gitu-gitu Terus kan dipermasalahkan sekarang gitu. masalahkan. Dan itu kan susah dihapus. Orang ini perlu diedukasi adalah sesuatu yang kita posting mungkin saat itu kita hapus, tapi kan bagi platformnya itu sudah menjadi data mereka kan gitu. Ketika kita sudah dari awal registrasi semua menyetujui apa yang kan beberapa platform kan kadang berubah sehingga bahwa hak data kita ketika kita posting menjadi hak mereka dan mereka bebas memperjualbelikan informasi terkait orang yang menggunakan segala platform untuk ya dengan kepentingan platform itu sendiri kan gitu ya. Bahkan KPI pun bisa menjadi objek netizen juga untuk dilihat masa lalu aturan yang dibuat itu seperti apa. Tidak luput juga dari pandangan netizen KPI. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh klarifikasi aja di luar dari konteks ini. Sebenarnya kenapa kartun Shizuka itu di-blur sih, Pak? Dan itu rame loh di Twitter itu, Pak. Ya, terkait kartun tidak hanya Shizuka, macam-macam bahkan ada pemilihan Putri Indonesia bagian dari yang di-blur. Jadi setiap ada, jadi kan KPI sudah berdiri sejak tahun 2003 ya, sampai sekarang dan isu-isu itu bahkan saya ini prosesnya dari KPID, dari provinsi, pusat 2 kali. Isu itu ada terus dan lebih banyak bahannya ya itu terus. Dan ketika itu rame, ketika saya waktu masih di KPID DKI, saya bilang ke KPI Pusat, bener nggak ini di-blur sih? Coba dicek di tayangan di pemantauan KPI, di rekamannya ada. Ternyata di rekamannya enggak, biasa aja. Sesuai dengan yang ada di TV. Kadang tidak semua yang beredar di media sosial itu benar gitu. Makanya kita kalau ada model-model begitu, saya langsung tanya ke badan teman-teman bagian pemantauan karena kami punya alat pemantauan 24 jam baik TV maupun radio dan pengawasnya kurang lebih 130 orang. Kita bisa ngecek misalnya dalam 1 jam yang lalu rame isu gitu, saya bisa ngecek ke koordinatornya, coba dicek bener nggak itu di-blur apa, dicek di rekaman ternyata enggak. Itu berarti kan ada aja ya mungkin orang iseng ya, orang seneng cinta sama KPI biar lebih serius bekerja kan kira-kira gitu. Jadi tidak semua, tapi memang ada juga lembaga penyiaran yang melakukan sensor mandiri. Misalnya tidak boleh menampilkan misalnya tembak-tembakan kekerasan sampai berdarah-darah ke lantai gitu. Kadang sebagian TV darahnya disamarkan menjadi warna hitam atau warna perak gitu. Dalam konteks jangan sampai itu muncul. Tapi sekali lagi kita sampaikan dalam sekolah P3SPS yang saya sampaikan tadi bahwa apa yang dari hulu bisa diselesaikan biar nggak sampai ke hilir. Betul. Misalnya karena kami tidak bisa menjangkau PH ya, kita sampaikan ke TV-TV yang misalnya bekerja sama dengan PH dalam konteks kontennya, sampaikan di PH bahwa ini loh panduannya, pedoman perilaku penyiarannya ini, standar program siarannya ini kalau bisa dihindari kan begitu. Atau misalnya kalau kita beberapa kali manggil lembaga penyiaran ketika kontennya misalnya konten dewasa soal pornografi suami istri gitu kan. Kira-kira kalau tayangan ini dipotong gitu mempengaruhi alur cerita nggak? Enggak ada. Kenapa juga dimasukin kan kalau tidak mempengaruhi alur cerita. Maka sedini mungkin dari hulunya diselesaikan. Bagi kami KPI memberi sanksi itu ya bukan prestasi juga. Prestasi bagi kami adalah ketika lembaga penyiaran menaati undang-undang penyiaran dan P3SPS dalam segala tayangannya, mau yang hiburan, berita, atau talkshow, variety show, itu yang sesuai dengan aturan itu yang menjadi prestasi kami ketika pelanggaran tidak ada. Misalnya saya juga kita punya program di KPIS TV, ini jalan tahun ke-11 ini. Sampai tahun ke-10 itu ada 2 program yang menurut kami tidak standar kualitas, itu sinetron sama infotainment. Nah tahun ini sinetronnya sudah mulai naik. Jadi sudah berkualitas kan gitu. Nah tinggal infotainment PR kami ke depan bagaimana infotainment itu bisa nggak sih infotainment juga bercerita tidak hanya sesuatu yang buruk terkait keluarga selebritis kan gitu. Bisa jadi artis itu juga punya anaknya yang punya prestasi. Terus kan tidak harus artis juga. Bagaimana anak-anak muda kita yang ikut olimpiade di luar negeri pulang itu kan juga bisa menjadi bahan berita infotainment. Kenapa harus artis melulu? Kenapa tidak mengangkat isu-isu terkait generasi muda, anak bangsa yang punya prestasi di dunia internasional ketika pulang yang minim pemberitaan, baik di media online yang lain, TV dan radio bisa mengangkat itu menjadi public figure yang bisa dicontoh bahwa ini loh bisa berprestasi kan begitu. Tidak bicara soal perselingkuhan, macam-macam di entertainment. Tapi itu kan sesuai dengan demand dari penonton, Pak. Biasanya kenapa kemudian media itu menampilkan hal-hal seperti itu? Kan sekarang
mayoritas, mungkin koreksi jika saya salah Pak ya, mungkin Bapak punya Ya. data. Selera masyarakat itu kan memang suka sekali dengan Hmm. hiburan-hiburan, maaf ya, yang Ya. flexing, Hmm. keluarga artis dan Hmm. lain-lain, sehingga mendorong media itu rata-rata membuat konten seperti itu. Kita tahu juga konten flexingnya itu kan memang sesuai kemauan masyarakat. Gimana dong Pak akhirnya negara hadir dan KPI bisa melihat itu? Ya sebenarnya lembaga penyiaran juga bisa memaksa. Kesepakatan semua lembaga penyiaran TV ada asosiasinya masing-masing, ada ATVSI, ada ATVNI, ada ATSDI. Kalau mereka sepakat infotainmentnya kita isi dengan sesuatu yang positif, sangat. Itu juga sering kita imbau ke lembaga penyiaran. Makanya beberapa lembaga penyiaran juga infotainmentnya kadang seputar artis-artis yang ngisi di Iya. mereka aja, muter-muter situ aja. Dimutar Entah itu situ ya. gimmick atau tidak. Yang jelas saya bilang kalau sesuatu yang positif ya diberitakan saja. Kenapa harus sesuatu yang ya yang selalu bagi saya ya itu sesuatu yang Negatif ya, Pak ya, negatif mulu. Kan kalau terus. negatif kan pikiran masyarakat kan ya di TV-nya udah selesai langsung ngambil HP-nya info tambahan Iya. dari akun-akun yang biasa menyebarkan pemberitaan soal seputar infotainment versi medsos kan begitu. Kalau saya katakan seperti ini, TV itu kan sekarang tidak terlalu begitu diminati Pak ya. Apalagi sekarang TV itu sudah bisa live streaming loh Pak di YouTube. Setiap stasiun TV itu. Dulu zaman saya itu masih ada acara-acara anak kecil itu seperti bolang, unyil, itu sangat edukasi. Edukasi tentang gimana caranya anak kecil ini menjadi bolang, bertahan hidup. Terus prestasi-prestasi anak-anak yang berhasil OSN itu banyak sekali Pak dulu. Tapi kenapa sekarang tergeser seperti itu gitu? KPI hanya mendorong saja atau apa solusi konkretnya? Ya kemarin sempat juga kita sampaikan ke lembaga penyiaran, kembali kepada hitohnya lah. Karena lembaga penyiaran itu ketika memproses perizinan itu ada pakemnya. Dia mau ngambil sisi hiburan, jurnalistik, olahraga, apa TV anak kan begitu. Tapi beberapa kurun waktu ya 10 tahunan terakhir, 15 tahun terakhir beberapa lembaga penyiaran awalnya itu dia izinnya TV anak. Tiba-tiba setelah 3 tahun dijual sama TV jadi TV hiburan. Lalu sekarang sudah menjadi TV lain lagi. Dulu macam-macam, sekarang tinggal isinya drama saja. Nah ini ya memang regulasi di perizinan juga harus ditata kan. Hari ini perizinan kan semuanya ada di Komdigi. KPI tidak terlibat lagi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Kita berharap ke depan ini TV kalau memang izinnya anak ya sudah, mau beralih pemilik pun dia tetap anak kan dengan kemasan. Nah tadi disampaikan hari ini tinggal beberapa TV yang mengambil genre anak, 24 jam anak ada, misalnya saya sebut saja Mentari TV. Tetapi kontennya juga masih banyak yang asing meskipun sebagian disulih bahasakan menjadi bahasa Indonesia. Sisi lain beberapa TV ya sedikit memang terutama untuk kartun ya, bagi lembaga penyiaran memang cost-nya sangat tinggi, biaya membuat kartun yang durasinya pendek itu udah. Nah makanya kalau belajar dari negara sebelah misalnya Malaysia, untuk film-film yang kartun itu subsidi negara ada. Jadi tidak hanya PH-nya dan sponsor, tapi negara hadir agar ya konten-kontennya tetap bisa, apalagi yang mengangkat budaya-budaya lokal. Kemarin ada lembaga penyiaran yang punya concern di situ, dia mau mengangkat cerita-cerita rakyat yang model ya, mungkin ada Sangkuri yang di Jawa Barat, Jawa Timur apa. Tapi saya sampaikan kalau mengangkat budaya rakyat, sekali lagi penting berkoordinasi dengan budayawan setempat. Jangan sampai kan dulu pernah ada lembaga penyiaran mengangkat model kerajaan Majapahit apa, tapi sudah pakai modern, masa cerita Majapahit udah pakai motor Harley dan macam-macam. Jadi kemas dengan kekinian, tapi itu kan bagi anak-anak yang nonton memang bener dulu begitu kerajaan-kerajaan di Indonesia kok sudah pakai motor, pakai mobil. Nah, itu kan nggak pas. Maunya informasi mengedukasi bahwa di Indonesia pernah ada sejarah kerajaan-kerajaan, tapi dikemas dengan modern justru malah itu mengaburkan makna sebenarnya kan begitu. Kalau konteks AI, bagaimana KPI melihat peranan AI ini bagi anak-anak? Apalagi sekarang ada konten deepfake, kemudian ada ChatGPT, chatbot, kemudian sampai personalisasi secara ekstrim. Itu bagaimana, Pak? Ya, secara regulasi sekali lagi kami belum bisa menjangkau ke sana, tapi dalam usulan kami di revisi Undang-Undang Penyiaran kita sampaikan bahwa ini penting segera benar-benar diatur. Saya lihat di Komdigi juga serius ya terkait AI untuk benar-benar diurus dan ini menjadi
Kemarin waktu di pertemuan di Singapura juga kepala negara juga menyampaikan soal itu. Kalau tidak diatur ya minimal etika di se-Asia Tenggara lah, Mhm, mhm. bagaimana Asia Tenggara ini menata AI-nya, negara ASEAN ini, Mhm. agar menjadi kepanduan bersama dalam konteks AI sehingga dampaknya yang buruk, mau isu apapun ya, deepfake dan yang lain-lain ini, ya apalagi sekarang orang males kan ngerjain tugas. Bahkan Iya. beberapa kampus ini teman-teman saya yang jadi dosen meminta kepada mahasiswa untuk ngerjain tugas tuh nggak pakai ngetik, suruh tulis tangan sekarang. Untuk menghindari penggunaan AI. AI dan macam-macam tuh tulis tangan pakai kertas folio Iya. lagi. Jadi untuk ya kita berharap AI ini juga menjadi diatur dengan Iya, baik betul. karena dampaknya ya orang sekarang mau bikin apapun cepat selesai, Instan. Jadi instan critical bikin. thinking-nya itu tidak lagi tajam, PR Ya, tumpul sekarang. ya makanya Mhm, daya mhm. imajinasinya lemah sekarang Lemah, anak-anak karena iya betul. sudah ya Mhm. sudah misalnya Setuju. ngerjain PR 10 menit sebelum sekolah juga selesai nanti tugas saya dengan bantuan teknologi. Iya. Tapi itu tidak mendidik. Orang malas membaca buku, baca referensi karena kan kalau tugas kuliah pakai guna ChatGPT kan udah keluar semua sama Iya, referensi-referensinya. heeh. Sedangkan referensi belum tentu dibaca kan gitu. Mhm, mhm. Dan kembali lagi tadi Pak Ubaidillah sudah sampaikan peran keluarga itu penting ya. Hmm. Keluarga adalah madrasatul ula Nah, tentunya. Tapi kehadiran sekolah pun juga menjadi rumah kedua bagi ya. anak-anak dalam konteks teknologi dan ruang digital sekarang yang mengkhawatirkan gitu. Dari KPI sendiri apa indikator seperti apa minimal yang harus dimiliki orang tua di era sekarang diterapkan di rumahnya gitu, Pak? Ya orang tua di era digital minimal orang tua ini paham penggunaan ruang digital, media digital. Smartphone itu bisa cara buka aplikasi, menguncinya itu penting. Mhm. Karena parental controlling ini penting bagi orang tua ketika memberikan anaknya Mhm. HP misalnya. Kalau orang tuanya nggak tahu bisa dikerjain nih sama anaknya. Sudah saya hapus nih, Pak, Bu, ternyata masih kan ketika orang tuanya lengah kan gitu. Sekarang yang membahayakan Mhm. adalah ketika anak mengurung diri di rumah. Makanya perlu ada batasan. Lagi di keluarga perlu ada batasan penggunaan HP, di sekolah juga perlu ada batasan. Mhm. Misalnya ketika di sekolah tidak boleh semua. Harus dikumpulkan misalnya HP anak-anak sekolah di jam-jam sekolah. Memang tapi pas pulang sekolah kan menjadi bebas lagi selama perjalanan Iya. dari sekolah ke rumah. Memang hari ini kalau mau jujur bahwa untuk melindungi anak-anak generasi muda dari paparan ruang digital, sekolah saya kira pendidikan di pesantren itu bisa Dicontoh. dicontoh Heeh. karena apa? Selama dia tidak libur, tidak boleh itu menggunakan smartphone. Paling ketika hari libur, ketika orang tuanya mengunjungi atau sambang istilahnya, baru minjem orang tuanya. Tapi Mhm. kalau selama di pesantren nggak ada itu. Hanya terpapar ya kiainya, ustadz-ustadzanya kan begitu. Mhm. Karena semakin jauh anak terpapar dengan digital, Mhm. semakin aman sebenarnya dari dampak-dampak yang tidak diinginkan ya, Iya. baik dari kognisi maupun perilaku-perilaku yang dicontoh dari media sosial. Terus bagi sekolah, ya itu tadi contoh di pesantren saya kira bisa diterapkan di sekolah yang selain pesantren juga yang boarding-boarding itu Mhm, sekolah-sekolah mhm. pasti membatasi penggunaan smartphone untuk Iya. usia ya sekolah SD, SMP, SMA kan begitu. Kalau konteks literasi digital sendiri, Pak, kan kita tahu kelas ekonomi Indonesia ini kan sangat jomplang ya, antara yang atas, menengah, dan ke bawah itu jauh jaraknya. Mungkin oke, kelas atas mereka sudah memiliki kesadaran yang jauh lebih baik lagi, dan mungkin mereka juga sudah tidak begitu suka dengan tontonan TV, dan itu memang bukan pasarnya mereka, mungkin ya. Ya. Kemudian yang kelas menengah dan ke bawah ini kan yang mengkhawatirkan secara intelektual dan kemudian intelijennya kan berbeda. Itu Ya, tantangan tuh, Pak. ya literasi digital ini sudah pas COVID itu Kominfo, Mhm. dan sekarang dilanjutkan Mendikti masih terus ya. KPI Gimana memastikan KPI ini agar itu merata informasi semuanya ke masyarakat luas? ya memang kerja-kerja jangka panjang untuk Heeh. meliterasi masyarakat terkait digital karena kita tahu bahayanya orang kalau nggak biasa pakai smartphone kayak kemarin saya iseng aja kan ada aplikasi pinjol Mhm. gitu. Sedang kita tidak niat pinjam kan sudah gara-gara klik aja.
Itu kita bisa terus di WA, Iya. di SMS kan, padahal kita nggak niat pinjam, malah dikejar kita kan. Iya. Apalagi masyarakat umum yang tidak terlalu paham penggunaan Iya. HP, smartphone yang dengan segala aplikasi dan teknologinya, gara-gara salah pencet, tiba-tiba mereka tiba-tiba dapat kiriman padahal itu pinjaman, Iya. akhirnya tergerus jadi pinjol, akhirnya semuanya terdampak, dijual semua karena merasa tidak mencet, tapi karena kesalahan pencet saja. Nah, ini perlu sederhananya adalah bagaimana teknologi ini bisa diadopsi oleh semua masyarakat, terutama orang tua, karena orang tua ini penting karena dia juga akan mengawal anak-anaknya. Literasi digital harus terus dilakukan, Iya. walaupun di ruang-ruang terbatas. Kalau di online, ya oke lah kalau di kota-kota besar, tapi di daerah-daerah terluar, dampaknya saya kira belum terlalu banyak juga, karena mereka misalnya di 3T itu masih banyak dengerin radio, TV belum masuk semua. Tapi kalau untuk Jawa, Jakarta, kota besar pasti sudah ditinggalkan kan begitu. Tapi literasi dengan segala macam di sekolah mungkin sudah masuk menjadi kurikulum, misalnya sedikit-sedikit kan terkait literasi digital. Tapi kalau yang di luar itu, pendekatan-pendekatan ya dengan ormas atau dengan yang lain bisa dilakukan. Karena literasi itu tidak harus, istilahnya tidak ada matinya. Terus bisa berjalan terus kapanpun di ruang yang luar lebih besar, pesertanya terbatas 3-5 orang. Karena bagi saya penting karena dampaknya luar biasa. Salah klik itu aja, salah mengupload KTP, nanti KTP-nya bisa menjadi dipakai orang. Banyak kan kejadian merasa tidak pinjam, terus ada SMS, ternyata KTP-nya dipakai orang kan, karena ya kesana lagi-lagi penggunaan yang tidak benar dalam mengupload data-data pribadi di ruang digital itu juga berbahaya. Ini perlu diliterasi bagaimana batasan dan perlindungan juga dari terutama Komdiki ya ini terkait itu juga bagaimana pelindungan. Berapa kali kalau aplikasi kan sampai fotonya minta 2 kali, berkali-kali konteksnya kan jangan sampai ini digunakan oleh orang. Tapi ini bisa berubah ketika AI yang bermain kan. Iya, beda lagi tuh ya. Kalau strategi paling praktis dan realistis kita sebagai orang tua untuk memulai kebiasaan digital yang sehat di rumah seperti apa, Pak? Ya harus ada kesepakatan di keluarga, minimal orang tua bagaimana meliterasi, mengedukasi anak-anaknya. Oke, karena ada kesepakatan penggunaan smartphone. Pertama, sehari dibatasi berapa jam, jamnya kapan, di luar istirahat dan belajar ngerjain PR-nya. Lalu keluarga harus ada ruang bersama. Mungkin ketika makan bersama, baik di dalam rumah atau pas di rumah, saat makan biarkan HP di kantongnya masing-masing. Ini makan harus dimulai. Yang ketiga, ya orang tuanya lagi-lagi harus belajar terus. Karena teknologi berkembang. Ya kita punya HP kan kadang sebulan 2 bulan tiba-tiba harus memperbarui aplikasi, harus di-restart terus. Nah, kalau orang tua tidak mengikuti itu, bisa ketinggalan sama anak-anaknya. Karena kita tidak semua game atau tayangan itu juga sesuai dengan anak-anak. Kasus yang terbaru adalah kasus yang di SMA 72 itu kan juga terpapar dari ruang digital sehingga dia berperilaku seperti itu. Nah, ini kan kalau bicara bahaya tidak hari ini, bisa sebulan 2 bulan ke depan kan begitu. Ketika anak nyaman dengan tayangan yang menantang, yang tidak sesuai dengan dia berbeda dengan teman-temannya, dia ngambil sisi yang lain. Ini kok menarik sepertinya. Akhirnya diuji coba ternyata berbahaya bagi yang lain. Lagi-lagi pengawasan orang tua di rumah, dari rumah ini sebagai ruang pengaduan, ya orang tua juga harus aware. Hari ini juga mental health anak-anak ini juga gara-gara juga orang tua yang tidak aware dengan anaknya juga sepertinya kan. Nah, orang tua harus aman, memberi pendampingan, menjadi mentor bukan menjadi polisi. Lalu orang tua juga belajar agar teknologi juga dia juga tahu tidak cukup hanya telepon sama WA, tapi yang lain-lain itu juga tahu ketika anaknya parental lock-nya seperti apa. Kalau di TV, kalau ini kontrol parentalnya seperti apa di HP sehingga anak-anaknya di rumah. Jadi orang tua itu bisa menjadi ruang pengaduan. Ketika ada tayangan tidak sesuai itu, anak itu diam dinikmati tapi tanya ke orang tua. Nah, menjadi ruang bertanya ini kan tidak gampang bagi orang tua. Harus ada pendekatan yang serius. Kedekatan anak dengan orang tua ini juga penting. Sehingga ketika sesuatu yang tidak tayang, yang tayang di
platform media baru ini yang tidak sesuai dengan anak, minimal dia tanya dulu ke orang tua. Nah, orang tuanya harus paham ketika jangan dibiarkan ketika tanya, ya cari aja sendiri, tanya orang lain. Ini kan juga anak menjadi merasa dibiarkan kalau begitu. Jadi keluarga menjadi pondasi penting di saat ruang digital kita yang sudah luar biasa Iya. berkembangnya, tapi dampaknya yang bahwa ada manfaatnya iya, tapi dampaknya kita sekarang kan bicara dampak negatifnya, sehingga keluarga menjadi pondasi awal dalam menyelamatkan generasi muda dari paparan negatif ruang digital. Iya. Kasus dulu saya ingat ada kasus anak perempuan, dia pendiam sekali, tidak jarang komunikasi dengan orang tua, tapi ternyata kemudian dia melakukan kriminal di luar, membunuh gitu, membunuh anak kecil dengan faktanya ternyata dia melihat salah satu series pembunuh, Pak. Itu kan bahaya sekali dan itu tuh udah berapa tahun yang lalu. Tapi kenapa kemudian sampai sekarang regulasi dan sudah tahu gapnya apa, tapi sampai sekarang kok belum ada? Kenapa begitu lama, Pak? Ya, jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu tadi, Mbak, jadi kami langsung ngecek ke teman-teman pemantauan. Itu dia terpapar TV, radio atau media lain. Jadi kita KPI, oh bukan, alhamdulillah, wah untung bukan di TV, bukan di radio ya. Nah, ternyata memang rata-rata nyontohnya dari ya series-series potongan-potongan kecil terkait tayangan. Bahkan dulu kan sempat orang melakukan bunuh diri live di media sosial kan. Ini juga berbahaya bagi kalau itu sampai dicontoh sama orang, maka ya ternyata bunuh diri itu bisa dilihat banyak orang. Kadang ada orang kebanggaan begitu. Dan ini juga penting di platformnya sendiri ketika ada model live begitu. Ya harus, ya platformnya harus punya panduan komunitasnya yang sesuai dengan negara kita. Jangan membiarkan, ya mungkin panduan komunitasnya Instagram di Indonesia dengan Eropa harus dibedakan. Harus tanya dong kebutuhan masyarakat kita, regulasi apa yang harus mereka ikuti di Indonesia ketika mereka platformnya harus juga diikuti atau dipedomani oleh pengguna di Indonesia. Nah, tapi pertanyaannya kembali lagi, kenapa begitu lama? Kenapa kemudian sampai harus, ini sebenarnya kewenangan di LSF, KPI, ini bagaimana, kenapa begitu lama Pak regulasi ini sehingga sampai ada korban-korban baru yang lain sampai SMA, anak SMA 72, apa yang membuat begitu lama? Itu pertanyaannya Pak. Ya kalau soal lama tidaknya bisa ditanyakan bagian regulatornya kan ada di Dewan ya, DPR. Kalau KPI tetap terus mendorong KPI ya. Komdigi itu kan menjalankan regulasi ketika udah ada payung hukumnya. Sedangkan soal revisi ini kan sudah sejak tahun 2012. Meskipun isunya di setiap periode berbeda. Dulu ada soal digitalisasi, soal multiplexing, dan yang terakhir ini kan soal platform media baru kan begitu. Yang lagi rame yang sekarang soal bagaimana meregulasi platform media baru sehingga benar-benar sesuai kebutuhan kita terkait kontennya, siarannya, berdampak tidak dengan ekonomi, bagaimana ekonomi digital ini juga bermanfaat bagi kita. Bukan hanya teknologinya yang masuk, tapi juga manfaatnya juga buat Indonesia, juga buat masyarakat bangsa Indonesia juga penting kan begitu. Oke, baik kalau seperti itu. Mungkin saya baiknya saya bertanyanya langsung ke legislator seperti itu ya. Oke, kalau mengenai regulasi ini kan harusnya dipandang dari perspektif anak ya Pak ya, dari perspektif anak. Kemudian menjadi pertanyaannya, apa perbedaan cara pandangnya? Kemudian apa indikator, oh ini aman untuk anak menurut KPI? Kalau di lembaga penyiaran kita punya klasifikasi penggolongan program siaran ya, ada A, anak, ada P, ada RBO, remaja, bimbingan orang tua, ada D. Nah itu biasa di TV di bagian bawah itu ada kode itu menandakan bahwa ini khusus anak. Oh ini untuk remaja, itu dewasa. Tapi kadang TV-TV ini juga sering kita ingatkan. D itu harusnya jam 22.00, tapi kadang ditayangkan jam 19 malam juga udah ditayangkan. Ini selalu kita ingatkan bahwa itu bukan pajangan, itu panduan, disesuaikan karena itu menyesuaikan penonton. Nanti kalau misalnya udah D jam 22, kok anak masih nonton? Yang kita salahkan adalah salah satu orang tua membiarkan anaknya menonton TV tidak sesuai jam tayang. Nah, kalau di platform media baru memang lagi-lagi ya bagaimana kembali ke keluarga, ke guru, dan ya kalau kita punya adik ya kakaknya yang mengingatkan jangan sampai benar-benar
ya menonton siaran konten yang tidak sesuai dengan usianya. Dan KPI pun masih dalam ikhtiar untuk mendorong itu agar lebih cepat lah untuk disahkan ya Pak ya. Ya, kami berharap Eh, regulasi segera disahkan regulasinya itu. bahwa nanti namanya regulasi kita kan berharap tidak ada bolongnya ketika ini disahkan, mengakomodir semua kepentingan dari KPI, regulator, masyarakat, dari akademisi, dari dewan, dari kementerian lembaga. Tapi kalau menunda-nunda nunggu sempurna, di dunia ini tidak ada yang sempurna kan begitu. Bahwa negara lain juga, saya kemarin diskusi yang di Singapura, mereka baru 2 tahun direvisi lagi karena ada perkembangan, ternyata perkembangan teknologi lebih maju. Nggak ada masalah, yang penting ini segera diatur nih. Ini udah darurat ruang digital Iya. kita. Kalau tidak segera kita selamatkan, maka dampaknya tidak pada anak. Anak ini berkembang terus usianya. Sedangkan regulasinya kalau nggak segera dibuat, maka dampak-dampak turunan yang lain akan berimbas kan Iya. gitu. Harus segera diregulasi bahwa nanti ada bolong-bolongnya. Makanya dari segi definisi, lalu mungkin karena membuat undang-undang itu tidak sendiri DPR, ada dengan pemerintah, dengan stakeholder, mungkin bisa meneropong ketika itu disahkan 2025, disahkan 2026, kira-kira 2030 ada isu apa? Kan pasti ada eh, proyeksi atau prediksi kan begitu, yang kira-kira bisa berumur sampai tahun berapa regulasi ini. Toh nanti kalaupun ternyata ada yang bolong, tinggal diperkuat di PP-nya atau ada kalau memang darurat betul dengan kepres kan untuk menutup sesuatu dari regulasi yang bolong itu. Tapi dengan membiarkan nunggu sempurna, maka ya saya bilang undang-undang penyiaran sejak 2012. Sekarang udah 2025, 25. 13 tahun prosesnya. Ini nggak selesai meskipun Iya. dengan setiap periodisasinya ada dinamikanya, isunya berbeda-beda ya. Saya bilang tadi ada soal multiplexing, lalu soal digitalisasi, yang sekarang soal platform media baru. Nah, sampai kapan ini dibiarkan kan gitu. Jangan sampai negara lain maju karena digital dan teknologi, tapi Indonesia malah sebaliknya, Pak ya. Malah mendapatkan efek negatif ya gitu. Apalagi ini sepertinya kalau menurut saya pribadi, Pak, bisa dikatakan judol, pinjol, kemudian konten ekstremisme, konten-konten yang vulgar di Ya. TikTok itu akan menjadi national disaster bagi kita karena ancamannya anak-anak sekarang yang kemudian menjadi masa depan kita nanti. Mereka yang akan memimpin, betul tidak Pak? Apalagi sekarang anak SD sudah bisa pinjol loh Pak. Saya kaget banget. 10.000 tuh katanya udah bisa deposito. Ya. Wah, luar biasa. Saya harap KPI segera mendorong ini dengan cepat sih Pak agar benar-benar selesai semuanya. Lintas sektoral kan pastinya ini. Sebenarnya negara besar seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak, kalau membuat platform sendiri sebenarnya sangat bisa. Ya kan dengan jumlah penduduk seperti banyak kan begitu. 700-an juta, Iya. 200 juta lebih, kita bisa membuat platform, misalnya Komdigi menginisiasi membuat platform semacam IG atau Facebook. Oh, membuat sosial media Ya, sendiri maksudnya. ya. Kayak misal kalau di Cina ada WeChat, Ya, Korea contoh. KakaoTalk Kan. yang mungkin disesuaikan dengan norma-norma Kita. Indonesia sendiri gitu, Pak ya. Oke. Untuk media streaming, video streaming seperti Netflix, Disney, kemudian Prime Video dan lain-lain itu mereka itu kan perusahaan global. Pastinya mereka punya tidak Pak standar rating gitu yang harus disesuaikan dengan budaya Indonesia sebelum mereka akhirnya bisa hadir di Indonesia. Bapak tahu tidak Kalau terkait ini? Netflix yang tadi sampaikan Pak, Prime Video itu secara regulasi belum jadi kewenangan kita. Iya. Sebagian besar mereka paling masuk di LPB ya, lembaga penyiaran berlangganan. Jadi kalau kita berlangganan TV kabel atau TV satelit, itu kan ada pilihan banyak program. Dan itu juga berapa kali KPI juga pernah memberikan sanksi teguran pada lembaga penyiaran berlangganan, terutama di LPB itu karena berbeda, karena berbayar ya, itu lebih pada kekerasan dan seksual. Itu kan berapa kali kita manggil, bahkan dulu sebelum periode saya, kalau nggak salah periode 2010-2013 itu pernah manggil TV Monde Prancis itu. Mereka datang ke Indonesia karena kontennya menampilkan tayangan seksualitas yang terlalu vulgar. Mereka datang ke KPI dan diberi penjelasan bahwa ini nggak boleh kalau tayang di Indonesia. Berkali kita memberi sanksi ke TV-TV yang kekerasan sangat ekstrim. Bagaimana leher dipotong, kaki dipotong. Karena itu masuk, karena
masuknya di LPB, dan LPB menjadi kewenangan KPI juga. Mm-mm. Tapi kalau Netflix dan yang lain itu masih belum jadi kewenangan KPI. Tapi kalau dia sudah masuk di LPB, maka KPI yang akan memberikan tindakan. Termasuk tayangan-tayangan, banyak juga kan tayangan-tayangan kartun yang sempat viral, ada muatan-muatan yang tidak sesuai dengan ya tadi misalnya LGBT dan yang lain-lain, Iya. itu juga menjadi perhatian kami. Tapi kalau bukan di TV, di lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran dan komunitas, maka KPI belum bisa melakukan tindakan apapun. Iya. Bahwa kita menghimbau. Kemarin saya juga temu beberapa teman yang aktif di radio streaming. Mereka juga mengeluhkan, kami ini tuannya siapa? KPI bukan, Komdiki bukan, lalu kami ini siapa? Sedangkan kami mau punya sumbangsi ke Indonesia. Kami akan menaati regulasi KPI namanya P3SPS, meskipun secara regulasi kami belum wajib mematuhi karena memang belum menjadi wilayah KPI. Tapi kami support bahwa saya hadir ke sana, ke orang-orang radio, ya tolong sharekan konten-konten yang sesuai dengan visi misi radio kalian, dan patuhilah regulasi KPP 3SPS meskipun kalian ini belum menjadi kewenangan kami. Mm-mm. Minimal sudah ketika nanti memang regulasinya sudah dibuat, maka kami sudah bisa ngomong, oh sudah pernah ada percontohan dulu. Belum ada regulasinya, tapi radio ini, TV streaming ini sudah mematuhi etika jurnalistik, P3SPS maupun regulasi yang lain terkait penyiaran. Kan gitu. Mm-mm. Nah, kalau dari obrolan kita ini tadi, saya simpulkan memang ini adalah perubahan yang memang harus dilakukan secara jangka panjang, Pak ya. Artinya ada banyak lembaga yang terlibat, KPI, Kominfo, Kemen, P3A, Kemendikbud dan lain-lain. Kalau KPI bisa boleh mengusulkan satu perubahan regulasi yang paling mendesak untuk melindungi anak dari risiko dunia digital yang tidak aman ini, apa kira-kira, Pak? Ya regulasi platform media digital harus diatur di undang-undang. Oke. Karena ketika itu diatur, pasti akan proses juga panjang ya. Lalu belum bicara PP-nya, bicara diskusi dampaknya. Termasuk misalnya, anggaplah misalnya platform Google yang diatur apanya kan begitu. Enggak semua mereka harus kita atur kan begitu. Yang jelas platform media digital ini segera diregulasi, siapa pengawasnya. Segera ditetapkan ya. Dan model sanksinya seperti apa. Perlindungannya, apakah mereka harus dipanggil dulu, memberi kebutuhan mereka apa seperti di sini kan begitu. Karena kalau dibiarkan terus, ya kita hanya bisa lagi-lagi mengumpat atau mengeluh kenapa ini tidak ada regulasinya. Iya. Nah, sedangkan kita sudah bicara dampak negatifnya sudah sangat banyak yang menjadi korban ya, yang menjadi korban dari dampak negatifnya kan gitu, baik dari segi tayangan, perilaku, bahkan ketika orang salah pencet tiba-tiba uangnya hilang, macam-macam lah. Sampai tadi pinjol mulai dari anak-anak sudah mulai terpapar. Seharusnya pinjol itu kan orang-orang dewasa, tapi anak-anak sudah terpapar dengan kemudahan, kecanggihan. Mereka memudahkan sekali sekarang. Kita pinjam itu tinggal pencet sekali dua kali, yang penting KTP-nya udah selesai kan. Iya, gitu. padahal itu bahaya Pak ya. Bahaya sekali. Jejak digital tadi juga itu paling penting tuh Pak ya zaman sekarang ya. Itu menjadi catatan juga ya. Jejak digital. Apa yang ingin Bapak luruskan dari miskonsepsi di masyarakat? Yang paling penting yang Bapak ingin sampaikan? Ya, di masyarakat selama ini melihat bahwa ketika sudah ada posting hal apapun ya, mau tulisan, mau gambar, mau video, ketika tiba-tiba diingatkan orang, dihapus, seolah-olah itu sudah hilang. Padahal bagi platformnya itu akan menjadi simpanan mereka, menjadi file mereka yang sewaktu-waktu ya lagi tadi tabungan mereka untuk sewaktu-waktu mungkin digunakan untuk kepentingan yang lain di luar kemampuan kita. Karena di awal ketika kita sudah mendaftarkan diri di platform itu sudah menyatakan siap kan, ada beberapa panduan yang kita ikuti, setuju ketika ternyata ada postingan kita yang sebenarnya sudah kita hapus, tapi di mereka kan nggak terhapus. Dan prosesnya pasti panjang. Misalnya ketika ada komplain, misalnya di YouTube kita komplain akun tertentu. Ternyata ketika akun itu punya tayangan 10, 7 positif, 3 negatif, maka dibiarkan karena istilahnya masih banyak positifnya daripada negatifnya. Kalau 10 tuh negatifnya 9 mungkin akan di take down kan begitu. Nah, ini juga persoalan karena memang tidak segera diaturnya platform media digital ini. Sebelum ke pertanyaan terakhir,
Ini pertanyaan tapi tim editor juga mungkin bisa dipotong juga nggak apa-apa ya. Sebelum satu pertanyaan terakhir, kira-kira dari info yang viral di Twitter, di media sosial bahwasanya KPI melarang penyiaran demonstrasi, kemudian kekerasan aparat, dianggapnya itu sangat tidak pro dengan demokrasi. Kira-kira ada yang perlu diklarifikasi tidak Pak terkait isu ini, terkait berita ini? Soal tayangan itu memang Mm-mm. edaran itu bukan dari KPI pusat, dan ini juga masih perdebatan di teman-teman yang mengeluarkan ya, di teman-teman di KPI di daerah, terutama di DKI. Kalau secara regulasi memang kita memang tidak dibolehkan soal kekerasan teman-teman. Dan kami juga di lembaga penyiaran menyampaikan untuk pemberitaan demonstrasi harus disesuaikan. Soal kekerasan kan kalau live kan bisa main di kameranya teman-teman di lapangan. Jangan dibiarkan orang demo bakar-bakaran kameranya stay begini. Intinya bukan kebebasan yang dikekang, tapi berikan informasi yang sesuai dengan masyarakat. Oke. Contohnya hari ini misalnya kita tahu teman-teman kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menjadi korban terdampak bencana. Sampaikan berita yang sesuai. Kalau memang korbannya 800 sampai sekarang sudah 1000-an, sampaikan, tapi bukan berarti harus mengeksploitasi saudara-saudara kita menjadi korban yang tertimbun apa. Itu kan ya kasihan juga keluarganya kalau dia punya keluarga di luar 3 provinsi itu. Jadi etika jurnalistik, etika kemanusiaan juga kita dalam pemberitaan. Nah, ya termasuk tadi yang demonstrasi kekerasan, bahwa misalnya sampaikan saja ada demonstrasi di titik ini, di titik ini. Kenapa harus menyampaikan kekerasannya? Apalagi kemarin tidak hanya kalau di TV kami bisa mengontrol kan begitu. Kontrol dalam artian sesuai kode etik jurnalistik dan P3SPS. Tapi ketika yang menggunakan live di luar TV dan radio dan akhirnya memancing masyarakat mendatangi di rumah tokoh-tokoh tertentu, itu kan juga dampaknya luar biasa. Kalau memang itu kebijakan ya dilarikan kebijakan. Kenapa harus personalnya yang diserang? Kira-kira begitu. Jadi konteksnya bukan soal mengekang demokrasi, karena masyarakat butuh informasi jelas. Karena ketika di tengah demonstrasi tidak hanya orang demonstran yang perlu diliput, tapi juga masyarakat butuh informasi. Ketika saya mau pulang, ketika misalnya di daerah Senayan ada, saya bisa muter lewat mana kan begitu. Itu juga penting bagi masyarakat bahwa demonstrasi tetap jalan, diinformasikan oleh lembaga penyiaran, tapi masyarakat yang mau lewat situ, yang biasanya lewat situ bisa menghindar kan begitu. Dan masyarakat juga tahu akhirnya, oh isu ini loh yang sedang diperjuangkan masyarakat kan begitu. Tetapi tidak perlu sampai merekam hal-hal yang sensitif, hal yang negatif, maksudnya yang merusak fasilitas umum. Karena fasilitas itu lagi-lagi juga punya kita kan, dibiayai oleh negara kan pembuatan fasilitas umum. Dan itu juga kemarin keluhan juga dari teman-teman jurnalis yang mengadu ke kami, ke KPI. Karena ketika mereka melakukan liputan di jalan, di tempat-tempat demonstrasi, mereka diteriaki juga sama demonstran. Wah, kalian cuma datang liput tapi nggak masuk TV. Itu juga tekanan bagi mereka mengadu juga ke KPI teman-teman di lapangan. Kami sampaikan bahwa teman-teman TV tetap memberitakan apa yang ada di lapangan. Tapi mereka memilih konteksnya ya disampaikan, oh di sini ada yang dibakar apa. Jadi bukan proses pembakarannya yang diliput, tapi pas dibakar kan gitu. Kami mengingatkan. Jadi informasi, jadi masyarakat tahu semua. Kita tahu titiknya ada di Kuitang, di Sudirman, di Tamrin. Jadi masyarakat yang tidak ikut demonstrasi, cuma mau lewat bisa tahu jalan ke mereka harus pulang lewat mana. Karena transportasi umum pada waktu itu juga banyak yang di stop kan begitu. Sedangkan mereka harus pulang yang mungkin di Jakarta, tapi kayaknya rumahnya di Bogor, di Tangerang, di Bekasi atau bahkan daerah lain menjadi kesulitan ketika tidak tahu informasi jalan mana kan begitu. Oke, jadi ini yang harus diklarifikasi ya, kesalahpahaman itu tadi ya. Demo tetap bisa diberitakan, dipublikasikan tetap. Cuman ada beberapa hal-hal yang harusnya tidak boleh disiarkan dengan berhubungan dengan hal-hal yang sensitif gitu Pak ya. Seperti itu klarifikasinya. Iya, termasuk yang ini Mbak. Nah, yang mana? Yang soal bencana ini saya dapat kontak dari teman-teman daerah. Karena merasa tidak diberitakan oleh lembaga penyiaran yang hari ini di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana yang di Sumatera Pak. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, hari ini kan orang ngasih bantuan saja, medannya lewat udara, nggak bisa lewat jalur darat.
Ya hari ini kita tahu bahwa lembaga penyiaran juga ya dengan kondisi hari ini ya banyak yang layoff. Tenaga SDM-nya juga berkurang. Dan mereka mau turun ke lapangan mungkin juga mikir karyawan saya, wartawan saya, jurnalis saya turun ke sana itu pakai apa? Sedangkan bantuan saja bisa pakai Hercules, helikopter kan. Ya. Bagaimana orang mau memasuki medan sana? Tapi saya lihat bahwa beberapa lembaga penyiaran yang gendernya berita memberitakan kondisi tidak hanya yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, tapi juga yang di Semeru juga tetap diberitakan yang. Jadi saya kira lembaga penyiaran hari ini selain sebagai verifikator tetap menyiarkan sesuai dengan tugas fungsi mereka. Cuma mungkin karena medan yang terbatas, apalagi misalnya kalau listriknya terganggu, mereka pakai peralatan harus misalnya ngecas, baterainya harus cadangan luar biasa. Jadi keamanan para jurnalis yang terjun di daerah bencana ini juga penting kan Penting gitu. ya, dan harus dijamin juga ya. Dijamin mereka. Pun juga sosial media sekarang lebih cepat sih Pak daripada TV dalam menyiarkan media tentang Ya. kasus-kasus bencana. Ya, tapi media sosial kan semua di-shoot kan. Iya. Mau yang baik, yang buruk, yang berdarah-darah, orang yang tertimpa rumah, kendaraan, semuanya. Itu kan juga secara etika jurnalistik kurang pas kalau menampilkan. Nah, justru TV dan radio ini yang bisa menjernihkan jumlah korban. Masyarakat sini butuhnya apa, masyarakat ini butuhnya air minum, ini yang butuh makanan cepat saji atau apa. Tanpa media, ya masyarakat akan kesulitan kepada siapa menyampaikan informasi sehingga dipublikasikan, sehingga penentu kebijakan di tingkat lokal mulai dari bupati, gubernur sampai presiden bisa mengambil keputusan tepat untuk melindungi masyarakatnya yang terdampak bencana. Dan KPI ini hadir sebagai pengawas tetap untuk menjaga norma-norma yang ada itu tetap terjaga Pak ya, jangan Ya, di luar betul. daripada itu. Satu pertanyaan terakhir, Bapak sebagai Ketua KPI, Pak Ubaidillah, apa pesan yang paling penting yang ingin Bapak sampaikan kepada orang tua, guru, kemudian pembuat kebijakan tentang masa depan digital anak Indonesia? Buat orang tua, bijak menjadi orang tua, berikan anak sesuai proporsinya dalam penggunaan HP, smartphone. Ada waktu kapan mereka harus istirahat, kapan belajar, harus dibatasi karena ini demi masa depan mereka di keluarga menjadi penting kan gitu. Karena selain sekolah dan aktivitas lain, pulangnya tetap ke rumah dan orang tua menjadi ya lagi-lagi menjadi mentor bukan polisi untuk di rumah. Untuk guru tentunya sekolah juga bisa membatasi bahwa selama belajar di sekolah Pak tidak bisa penggunaan HP harus terlindungi. Lalu bagi bentuk kebijakan segera sama-sama kita bersama kolaborasi regulasi terkait perlindungan terhadap anak-anak dari dampak ruang digital. Tidak hanya anak, semua ya ekosistem digital ini harus kita selamatkan dengan regulasi yang pas sehingga anak-anak terutama aman dan nyaman dan mereka teredukasi sesuai dengan kemampuan mereka, menerima konten juga sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka benar-benar menjadi generasi emas di 2045. Baik, terima kasih Pak Ubaidillah atas podcast kita hari ini. Klarifikasi, informasinya, dan pengetahuannya juga semoga membuka pikiran dan mata kita tentang KPI dan kemudian jejak masa depan anak di dunia digital. Sahabat Resonansi, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan konten-konten selanjutnya. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras.